Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan surah Al-Fatih. Dipersilakan kepada seluruh ustadz dan ustazah untuk on kamera karena pembelajaran akan segera dimulai. Zoom ini diserahkan pada materi pada sore hari ini, yaitu Ustadz Zainal Arifin LCME. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Memang Ayah mengaji dulu. Ayah mengaji dulu. Bentar ya. Ya. Di bawah dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa'i wa ba'du. Para asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka membedah buku Turuqut Tadris yang insya Allah pada hari ini kita akan sampai pada bab ketiga, yaitu tentang meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Di musim banyak yang sedang tumbang, ya banyak yang sedang sakit. Mudah-mudahan ustadz dan ustazah semua Allah anugerahkan kesehatan yang sempurna dan rasa syukur atas kesehatan yang telah Allah berikan. Baik, bab 3 ini berisi ada 3 hal pokok yang dibicarakan. Pertama tentang mengenal prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang metode pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Sebenarnya prinsip-prinsip pembelajaran ini kalau di dalam buku-buku sejenis ya itu dimasukkan ke dalam metode pembelajaran. Tapi saya lebih suka memasukkannya ke dalam prinsip pembelajaran karena sifatnya yang lebih substansial, ya, lebih mendasar ketimbang metode-metode yang lain. Ya, misalnya tentang memperhatikan tujuan, memperhatikan kondisi peserta didik, ya, itu tidak dimasukkan ke dalam metode pembelajaran karena sifatnya lebih mendasar, lebih substansial. Sementara kalau metode pendidikan itu sifatnya lebih teknis gitu ya, mencakup bagaimana cara kita menyampaikan materi di kelas ya. Kalau prinsip pembelajaran sifatnya lebih umum dan lebih mendasar, mencakup kaidah-kaidah yang sifatnya umum ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran ya. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada syarat dan rukun, maka ini adalah syaratnya. Kemudian metode-metodenya adalah rukun-rukunnya. Metode-metodenya adalah rukun-rukunnya.
Baik, pertama, apa yang harus kita perhatikan ya ketika kita mengajar? Tentu saja semua kegiatan apapun itu, apalagi belajar dan mengajar itu mesti ada tujuannya. Ya, maka yang perlu pertama kali diperhatikan adalah tujuan, ya. Kalau di dalam standar kurikulum itu ada kompetensi dasar, kompetensi inti dan lain sebagainya, ya. Bagi guru Quran juga harus punya tujuan utama belajar tajwid apa, tujuan utamanya belajar fikih apa, tujuan utama belajar ulumul Quran juga apa. Nah, dan semua tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dari awal sebelum membuat langkah-langkah, sebelum membuat metode, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran, maka yang paling pertama harus diselesaikan adalah tujuannya dulu. Ya, sama nanti ketika ustadz dan ustazah menikah juga sama ya. Sebelum bicara yang lain-lain, kan yang paling pertama kali yang harus diselesaikan adalah tujuannya. Ya, tujuan menikah apa misalnya ya. Biasanya kalau dalam pernikahan tujuannya kan minimal 3. 1 At-Tahrim ayat 6. Kemudian itu tentang bagaimana membebaskan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kemudian At-Tur 21 misalnya ya. Tujuan yang kedua adalah bagaimana sebanyak mungkin orang bisa masuk surga, di surga yang sama, menikmati kemewahan surga bersama-sama sekeluarga. Dan yang kemudian Al-Furqan 72 misalnya. Tujuan berikutnya kenapa berkeluarga? Untuk menciptakan generasi-generasi yang solih dan solihah, ya, yang bermanfaat bagi umat dan menjadi leader dalam setiap kebaikan. Dalam pembelajaran juga sama. Nah, nanti apapun itu rumusan tujuannya setidaknya harus ada 4 aspek. Tujuan pembelajaran itu. Nggak boleh nggak ada. Yang pertama, tujuannya itu yang sifatnya ruhiyah atau spiritual. Ini yang paling penting. Kenapa kita mengajar tajwid? Ya bukan fasohat tulisan, ya bukan agar bacaan Qurannya baik, itu nomor sekian. Yang paling pertama kali itu agar Allah ridho gitu ya. Agar anak-anak kita dicintai Allah, agar Allah mencintai dia, agar dia cinta sama Allah. Nah, itu tujuan utama dari pendidikan. Ya. Makanya Ustadz dan Ustazah ya, jangan sampai terjebak pada tujuan semu ya. Kadang-kadang ada orang yang ngajar, dia bikin materi yang sebagus-bagusnya, tujuannya agar murid menyenangi materinya dia gitu ya. Seneng nih sama Ustadz ini, materinya bagus-bagus. Nah, ini hati-hati ya. Tujuan utama belajar itu bukan murid suka dengan kita, tapi agar murid cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar murid cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia sudah cinta kepada Allah dan kita juga cinta kepada Allah, maka cinta antara murid dengan guru akan dipersatukan dalam frekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita jadi guru yang dikagumi murid-murid kita karena kepiawaian kita bikin makalah, bikin materi, kepiawaian kita dalam menyampaikan dan lain sebagainya, ya. Yang paling pertama kali tugas kita sebagai guru adalah membuat murid itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sukanya dengan kita itu hanya wasilah saja agar dia suka kepada Allah gitu ya. Cintanya kepada kita itu hanya wasilah saja agar kita lebih mudah mendidiknya, membentuknya, mengarahkannya agar dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang paling hakiki dari semua konsep pendidikan adalah bagaimana agar siswa itu cinta kepada Allah. Jangankan tujuan pendidikan agama, pendidikan Quran, pendidikan yang sifatnya duniawi saja, tujuan utamanya adalah membentuk insan yang bertakwa, kan begitu ya. Ya, tujuan pendidikan nasional kan gitu, menciptakan insan yang bertakwa gitu. Nah, kalau kita kan menciptakan manusia-manusia yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Nah, itulah salah satu prasyarat perubahan, prasyarat kejayaan, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah ketika menaklukkan Khaybar, bendera ini akan aku berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia,
Dan melalui orang inilah Khaybar akan ditaklukkan dan Islam akan berjaya. Gitu ya. Jadi tujuan utama pendidikan apapun itu materinya, baik fikih ataupun tafsir ataupun nanti sejarah, sirah dan lain sebagainya, bagaimana agar anak ini cinta kepada Allah. Dia bisa kenal dengan Allah, dia bisa merasakan keagungan kasih sayang Allah sehingga tumbuh rasa cintanya kepada Allah dan Allah kemudian mencintai dia. Ini tugas utamanya. Ya, tugas utamanya. Secara ruhiyah, ini hanya sekedar contoh saja. Nanti silakan di breakdown lagi, dirumuskan lagi dalam aspek ruhiyah apa tujuan kita ngajar ya, 1, 2, 3 gitu. Silahkan ya. Saya ngajar dulu. Kemudian yang kedua, yang juga tidak boleh dilupakan, tujuan kita mendidik anak-anak peserta didik kita itu adalah dalam aspek fikriyah, dalam aspek keilmuan. Tentu kalau kita ngajar tajwid, agar anak-anak tahu hukum-hukum bacaan, agar anak fasih membaca Al-Quran. Ya, semakin mereka fasih, semakin banyak pahala Quran yang dibacanya kan. Ini tujuan-tujuan yang sifatnya fikriyah. Ya, bagaimana dia mengetahui sebuah pengetahuan, memahami sebuah pemahaman, yang kemudian membentuk keilmuan yang kokoh dalam dirinya. Ini juga tujuan yang harus dicantumkan dalam tujuan pendidikan kita. Ya, nanti silahkan aja, misalnya dalam pelajaran tafsir Quran, ya, tujuan utamanya adalah mendekatkan peserta didik dengan Allah melalui kalamnya. Nah, nanti tujuan misalnya agar anak-anak mengenal maki madani, ya, agar anak-anak mengenal asbabun nuzul dan seterusnya, ya, dari komponen-komponen keilmuan dalam ulumul Quran. Ini dari aspek fikriyah. Fikihnya juga sama, tajwidnya juga sama. Harus ada aspek fikriyah dalam tujuan pendidikan. Kemudian harus ada aspek jasadiah juga. Ya. Nah, jasad ini juga tidak boleh tidak diperhatikan. Ya, dalam tujuan pendidikan, memperhatikan urusan jasmani juga adalah merupakan kewajiban seorang murabi, seorang guru. Ya, jangan dijejali ruhiyahnya saja, jangan dijejali fikriyahnya saja, sementara fisiknya tidak diperhatikan. Ya, sementara fisiknya tidak diperhatikan. Maka alangkah baiknya apabila di semua lembaga pendidikan tidak lagi menjadikan kegiatan olahraga itu sebagai apa ya, kurikulum hiburan gitu ya, karena banyak ya, olahraga itu adalah pelajaran hiburan. Bukan, olahraga itu dan pelajaran inti yang harus ada dalam semua tujuan pendidikan, apapun itu materinya, ya, harus ada aspek fisik yang dibenahi. Jadi lembaga pendidikan apapun itu namanya, mau rumah Quran gitu ya, mau i'dad duat, menyiapkan khotib-khotib, ya, tetap harus ada aspek jasadiah yang diperhatikan. Ya. Jadi nanti silahkan ya di lembaga ustadz dan ustazah ini dibuat kurikulum olahraga itu bukan lagi kurikulum selingan agar enggak bosan, enggak. Olahraga itu adalah kurikulum utama. Ya, olahraga itu adalah kurikulum utama, sama dengan Quran, ya, sama dengan fikih, sama dengan hadis, sama dengan yang lain-lain. Mereka masuk dalam struktur kurikulum utama meskipun skala prioritas dan alokasi waktunya berbeda. Ya, jadi harap tidak lagi memandang olahraga kemudian kegiatan-kegiatan fisik yang menempa fisik peserta didik kita sebagai bagian hiburan saja dalam struktur kurikulum kita, agar tidak bosan saja, ya, biar nggak bosan senam gitu ya, biar nggak jenuh olahraga dulu, enggak, itu adalah kurikulum utama harusnya, ya, di semua kurikulum yang ditulis oleh para ulama mesti memasukkan aspek jasadiah ini sebagai salah satu kurikulum utama dan bukan kurikulum tambahan, bukan kurikulum hiburan. Meski nanti ya alokasinya boleh jadi beda dengan ngafal Quran.
Kalau ngapal Quran 5 jam, main bulu tangkisnya 5 jam juga kan nggak bagus gitu ya. Halo sayang. Iya, udah ya sayang. Nah, kemudian ada aspek ijtimaiyah, ada aspek sosial. Ini juga perlu sekali diperhatikan, melatih skill peserta didik kita untuk bisa bersosialisasi. Ya, apalagi mereka adalah kader-kader Quran yang akan bergerak di masyarakat, mereka perlu wawasan-wawasan kemasyarakatan dan perlu keahlian-keahlian tertentu yang membantu mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Cara bicaranya, cara bertindaknya, sikapnya di tengah masyarakat, ya, bagaimana menentukan skala prioritas dalam masyarakat, bagaimana cara merubah kemunkaran yang terjadi di masyarakat, bagaimana membangun skema amar ma'ruf dalam masyarakat. Ini adalah skill-skill yang sangat penting karena tadi di lembaga-lembaga yang mencetak dai-dai, yang mencetak calon-calon guru, mereka pasti itu perlu, ya, mereka pasti perlu dibekali dengan skill-skill bagaimana mereka bermasyarakat, bersosialisasi, menyampaikan ilmu yang sudah didapatkan, ya, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, itu perlu sekali keahlian-keahlian tertentu yang digunakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini 4 aspek penting yang jadi standar rumusan pendidikan. Ya, kalau detail 1 2 3-nya silahkan Ustadz dan Ustazah membuat sendiri. Tujuan kita mempelajari misalnya fikih di Maskanul Hufaz adalah 1, 2, 3, 4. Silakan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya dibuat sendiri, didiskusikan, tapi 4 hal ini wajib ada. Ya, 4 hal ini wajib ada. Aspek ruhiyah itu yang paling penting, kemudian aspek fikriyahnya. Ya. Kenapa aspek fikriyahnya jadi nomor 2? Ya, anak-anak juga tahu wudhu, nggak akan ngerjain wudhu dengan benar kalau ruhiyahnya tidak terbangun, gitu ya. Kan betapa banyak orang yang tahu fadilahnya, misalnya melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi kan jarang yang ngerjain, gitu ya. Orang juga banyak tahu fadilahnya sholat duha, tapi kan juga jarang yang ngerjain. Gitu. Maksud saya, kenapa aspek ruhiyahnya ini terlebih dahulu harus diselesaikan, agar nanti aspek fikriyah yang sudah masuk itu betul-betul bisa menambah imannya dan kemudian mendorong dia untuk beramal. Ya. Sebab itulah kemudian para sahabat zaman dulu sering mengatakan kami belajar iman sebelum Al-Quran, gitu ya. Sangat populer sekali perkataan Jundub bin Abdullah misalnya, ya. Beliau mengatakan nahnu ta'allamnal iman qoblal Quran. Kami mempelajari iman baru kemudian Quran. Ketika kami sudah belajar iman, lalu kemudian belajar Quran, Quran itu menambah iman kami. Ya, dan iman itu mendorong kami untuk beramal dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ini ya pentingnya memperhatikan aspek rohiyah sebelum fikriyah, sebelum jasadiyah, dan sebelum ijtimaiyah. Kemudian yang kedua adalah prinsip memperhatikan perbedaan individual. Setiap peserta didik kita itu kan macam-macam nanti, ya, macam-macam. Ada yang kemampuannya sanggup setengah halaman, ada yang sanggup 1 halaman, ada yang mungkin lebih dari itu, ada yang mungkin lebih lambat dari itu. Itu hafalannya. Belum lagi pemahamannya, ya, ada yang 1 kali dijelaskan sudah paham, ada yang berkali-kali dijelaskan baru paham, ada yang berkali-kali dijelaskan nggak paham-paham juga, ada aja. Ya, itu namanya sunnatullah yang harus kita terima. Nah, maka dari sini nanti akan ada 2 model lembaga pendidikan. Ada model lembaga pendidikan yang mengusung seleksi alam. Itu seperti di kampus kami dulu di Al-Azhar. Dulu di Al-Azhar itu yang nggak bisa baca Quran juga boleh masuk, ya. Jangankan nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngaji Quran juga boleh masuk. Nah, nanti yang berlaku adalah seleksi alam saja. Ya, yang nggak bisa jawab pertanyaan, ya
harus menerima gitu ya, nggak lulus dan lain sebagainya. Jadi kalau yang daftar 1.000 nanti tinggal 700, nanti tinggal 600 gitu. Dia seleksi alam saja. Ada yang kemudian yang jenis nomor 2 memang dari awal sudah ditentukan input yang akan masuk seperti apa. Ya, misalnya di lembaga pendidikan A, kalau saya nggak mau nerima sembarang orang misalnya, yang masuk ke lembaga pendidikan saya harus yang sudah standar tahsinnya itu begini, begini, begini. Baik yang nomor 1 maupun yang nomor 2, ya, perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman, beliau pernah berpesan ya kepada Mu'adz, tidaklah engkau berbicara dengan suatu kaum dengan sesuatu yang tidak mereka pahami, kecuali perkataanmu itu akan menjadi fitnah. Boro-boro jadi ilmu, itu akan jadi fitnah. Dan ini terjadi di banyak lembaga yang kemudian memaksa gitu ya, memaksa agar anak-anaknya terstandar, sementara anak-anaknya juga tidak terlalu berminat ya mempelajari suatu bidang, sehingga kadang-kadang suka apa ya, suka nyari-nyari alasan gitu. Kalau disuruh ngafal, dari dulu juga saya tuh nggak mau belajar tahfiz misalnya ya. Saya juga dari dulu udah saya bilang saya tuh nggak sanggup gitu. Orang tuanya tidak mendukung, anaknya juga tidak punya keinginan, kemampuannya juga seperti tadi. Maka kalau dipaksakan akan terjadi seperti beberapa kasus yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak jadi nggak mau ngafal Quran sama sekali. Ya, mereka jadi benci menghafal Quran. Menghafal Quran itu jadi beban yang kalau bisa dihindari, ya harus dihindari. Ya. Dan saya melihat sendiri, anak-anak itu melihat sendiri. Ya. Ketika ditawari SMA-nya untuk kembali ya bergabung di lembaga-lembaga penghafal Quran, mereka mengatakan udah tersiksa ngapal Quran itu. Gitu. Saya dari dulu juga udah apa ya, sudah mengatakan saya nggak bisa mengikutinya dan lain sebagainya. Justru akan menjadi fitnah ya, padahal Al-Quran itu tidak diturunkan untuk membuat siapapun menderita gitu ya. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Nah ini makanya perlu kemudian memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Ya. Maka idealnya setiap lembaga pendidikan itu, kalaupun harus memasang target, maka target itu harus dipasang dari kemampuan minimal peserta didik. Ya. Jadi target itu dipasang berdasarkan kemampuan minimal peserta didik. Sebab itulah kemudian ada placement test, ada tes diagnostik, tes awal ya, untuk melihat kemampuan para peserta didik kita. Oh, ternyata nih yang paling rendah itu sanggup 1 hari 1 halaman. Yang lain ada yang 2, ada yang 3. Maka standarnya harus dibuat berdasarkan standar yang paling rendah. Ya, standar yang paling rendah. Nah, ini perlunya memperhatikan aspek individual ya para peserta didik. Demikian pula di dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ditanya tentang suatu persoalan, kadang-kadang jawabannya kan suka berbeda-beda. Bukan Nabi tidak konsisten ya dengan jawaban-jawabannya, tapi Nabi memperhatikan kondisi peserta didik, latar belakangnya apa, kegiatannya apa saja, sehingga ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, perbuatan apa, amal apa yang paling utama? Kadang-kadang beliau menjawab jihad fisabilillah. Kadang-kadang beliau menjawab birrul walidain. Kadang-kadang beliau menjawab sedekah. Kadang-kadang beliau menjawab sholat tepat waktu. Ya, nah kok bisa beda-beda jawabannya? Bukan Nabi tidak konsisten, tapi Nabi melihat siapa yang bertanya. Ya, ada yang pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya ketika puasa, batal nggak puasanya? Kata Rasulullah, enggak batal. Ya,
datang lagi ya di hari yang sama, bahkan di waktu yang hampir sama gitu. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya di ketika puasa batal tidak? Kata Nabi, batal. Loh, yang tadi dijawab nggak batal, sekarang pas saya nanya kok jadi batal? Nah, kamu kan masih muda, kalau yang tadi yang nanya udah tua. Jadi Nabi memperhatikan betul siapa yang bertanya, kondisinya seperti apa, sehingga jawaban-jawaban yang dikeluarkan itu pas, akurat, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Ya. Maka guru yang baik itu bukan guru yang bisa mengajar segala-galanya, tapi guru yang tahu mana materi yang harus disampaikan, mana yang harus disimpan. Kan kadang-kadang ada orang yang agar terlihat wah gitu ya di depan murid-muridnya, sampai dia membahas hal-hal yang apa ya, hal-hal yang menakjubkan, yang membuat akal anak-anak itu terbelalak gitu. Padahal anak-anak juga belum waktunya mempelajari itu. Kan ada yang kadang-kadang seperti itu. Ya. Guru yang baik itu bukan guru yang bisa mengajar segala-galanya, tapi yang bisa mengetahui kadar apa yang harus diajarkan, mana yang harus disimpan, ya. Sebagaimana contoh para sahabat, ya. Ada hadis-hadis yang ditahan sampai ketika akan meninggal dunia baru hadis itu disampaikan. Ya, misalnya hadis tentang barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Wa in zana wa in saraqa. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Ya, itu kan diungkapkan hadis itu di akhir-akhir kehidupan para sahabat. Kenapa diungkapkan di akhir-akhir? Khawatir jadi fitnah. Wah, kalau gitu asal kita bilang la ilaha illallah, semua urusan selesai gitu. Kan nggak demikian maksud hadis itu ya. Tapi menunggu orang-orang itu siap untuk menerima materi ini, itu penting diperhatikan oleh seorang guru. Ini kayaknya belum siap nih menerima materi ini, ya udah tahan gitu. Oh, anak-anak udah siap menerima materi ini, ya sudah kemudian disampaikan. Nah, ini memperhatikan perbedaan individual. Jadi tidak semua murid bisa diperlakukan dengan sama. Sebab itu ada placement test, ada tes diagnostik, ya, itu penting sekali untuk melihat kadar kemampuan masing-masing peserta didik. Ya. Sehingga ketika ustadz dan ustazah ingin meresepkan obatnya juga, kalau datanya akurat, ya, kan itu bisa jadi lebih baik. Oh, ini yang ini kurang tahsinnya dalam bab makharijul huruf. Ya sudah, berarti kan itu yang kemudian kita kerjakan. Oh, yang ini itu madnya nih masih berantakan. Nah, itu berarti yang kita kejar gitu. Ya. Jadi nanti membuat materi-materi pelajarannya, mana yang harus ditekankan, juga insya Allah akan lebih akurat kalau kita bisa mengetahui kadar setiap peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memperhatikan tahapan. Ya. Kalau ini insya Allah lah, setiap kurikulum kan punya tahapan-tahapan sendiri ya. Mana yang pertama kali diajarkan, mana yang kedua, mana yang ketiga. Dan tahapan-tahapan ini terkadang beda setiap lembaga pendidikan. Ya, saya pernah mengalami sendiri. Ya. Ketika diminta untuk membuatkan kurikulum fikih, ya. Kalau saya ya, terus terang saya lebih suka membuat kurikulum fikih itu seperti caranya dulu. Caranya Nabi mengajarkan para sahabat. Mengajar fikih itu, kalau bab wudhu misalnya, maka kita ngajar kepada anak-anak itu semua tata cara wudhu dari A sampai Z. Jadi wudhu itu diawali dengan membasuh tangan, kemudian membaca basmalah, kemudian kumur-kumur, istinsak, terus sampai nanti cuci kaki. Ya, kalau anak-anak sudah mahir, baru langkah yang berikutnya adalah membedakan statusnya. Oh, kalau yang cuci tangan hukumnya sunnah, ya. Kalau yang membasuh wajah hukumnya wajib, ya. Kemudian yang lain-lain. Tapi ada lagi, ya. Saya tahu nggak tenang Elis dimiripin siapa coba? Ya, justru lebih senang dari awal sudah dipetakan, ya. Dalam bab wudhu misalnya,
sunnah wudhu A, B, C, D. Ya, rukun-rukun wudhu A, B, C, D gitu ya. Anak-anak menghafal dan kemudian baru praktek wudhu. Ya, terserah saja. Tapi kalau kita ingin memperhatikan tahapan, maka saya lebih suka membuat kurikulum itu seperti tadi. Ya. Kenapa seperti tadi? Karena dalam tahapan itu, kalau ibadah itu, yang penting itu bagaimana anak-anak bisa praktek. Dan mereka tidak perlu tahu ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, dan lain sebagainya. Sama dalam tajwid juga. Ya, yang penting itu anak-anak bisa baca, kan? Bukan tahu namanya. Ini idgham mutamathilain, ini mad aridhi sukun, ini mad badal. Kan nama-nama itu juga dulu tidak ada gitu ya. Kan nggak ada ya pada zaman Abu Bakar, mad aridhi sukun kan tidak ada istilahnya. Istilah itu kan muncul belakangan. Tapi mereka semua para sahabat tahu bagaimana cara membacanya. Nah, ini yang saya maksud memperhatikan tahapan, jangan terlalu jangan terlalu berlama-lama pada hal-hal yang tidak terlalu substansial gitu ya. Anak-anak tuh yang penting bisa baca gitu. Bukan tahu namanya. Anak-anak tuh yang penting itu bisa wudhu, bukan tahu membasuh tangan itu hukumnya sunnah, kumur-kumur itu sunnah, itu nomor 2 lah ya. Nah, yang paling penting anak-anak itu bisa wudhu dari A sampai Z. Nah, sholat juga sama, diajarin dari mulai takbir sampai salam. Mereka tidak perlu tahu istiftah itu hukumnya sunnah, ya. Yang ini wajib, yang ini rukun, yang ini sunnah. Ah, itu nomor 2 saja. Yang penting skala prioritasnya, tahapan utamanya adalah mereka bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam tajwid juga sama kan begitu. Yang penting tuh anak-anak bisa baca. Ya. Adapun soal nama ya dan lain sebagainya, lah itu bisa dijadikan prioritas yang selanjutnya. Nah, dan memperhatikan tahapan ini adalah bagian dari syariat. Kalau kita melihat syariat yang diturunkan Allah, itu mayoritas sifatnya tahapan. Ya. Kalau di buku kan saya cantumkan yang paling populer ya tentang khomer. Khomer itu dulu boleh, ya. Kemudian disebutkan ya ada manfaatnya sih, cuma mudaratnya lebih banyak, gitu ya. Sudah ada dorongan untuk ditinggalkan. Kemudian fase berikutnya ada larangan minum khomer kalau mau sholat. Ya, la taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Kemudian yang berikutnya baru secara tegas dilarang. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ya, khamr, ansab, azlam dan lain sebagainya itu adalah perbuatan setan, itu adalah perbuatan yang kotor dan kalian wajib meninggalkannya. Ini ya. Ada tahapan-tahapannya. Syariat juga sama, semuanya bertahap ya. Kalau kita baca kitab-kitab tarikh tasyri', kita akan melihat betul bahwa dengan luar biasa Allah menyusun syariat itu sesuai dengan kesiapan kaum muslimin untuk menerimanya. Di awal-awal wahyu itu diturunkan, kan tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji ya. Yang ada hanyalah iman plus sholat. Setelah itu plus sedekah. Ya, kemudian setelah itu di tahun kedua mulai ada puasa. Setelah ada puasa mulai ada zakat dan seterusnya. Sampai nanti tahun ke-6 atau tahun ke-7 baru ada haji dan seterusnya. Ya, ini adalah tahapan-tahapan dalam pembebanan syariat. Nah, di lembaga pendidikan juga sama. Nanti kurikulumnya harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Kenapa ini penting? Pertama, untuk memudahkan peserta didik, ya, kalau ada tahapan-tahapannya. Oh iya, nanti kalau dalam prakteknya ya tahapan itu, kalau misalnya dalam pembelajaran Quran itu kan bisa pakai pakai 3 skema ya. Bisa pakai skema piramid atau piramid terbalik ya, atau skema kotak gitu ya, tahapan-tahapan itu. Kalau dari segi aspek kuantitasnya. Kalau misalnya peserta didiknya masih sangat lambat untuk mempelajari tahsin Qur'annya, maka skemanya mungkin bisa dengan cara piramid terbalik gitu ya.
selama mereka belajar tahsin ya target-targetnya dikit-dikit aja kayak piramid kebalik dikit. Makin lama makin mereka mahir tahsin lebih banyak, makin banyak sampai akhirnya banyak sekali targetnya gitu ya. Kalau mereka sudah mahir bisa dibalik dengan piramid betulan gitu ya, yang segitiga gini. Ya, langsung banyak dan kemudian mengerucut sedikit. Kenapa makin sedikit? Karena semakin banyak hafalannya, semakin banyak yang harus dimurojaah. Maka skemanya itu kan piramid, gini ya, piramid. Jadi target awalnya banyak, semakin banyak hafalannya, targetnya makin dikit. Karena target murojaahnya yang makin banyak. Sampai akhirnya di titik puncak piramid, ya, targetnya sangat sedikit, tapi jumlah murojaahnya yang sangat banyak. Ya kalau skema-skema gitu, Ustadz dan Ustazah lebih paham, lebih ahli gitu ya. Yang jelas skema tadi menunjukkan adanya tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Ya, dikit-dikit aja, ya dikit-dikit aja. Kalau sudah mahir di sini, berarti ininya yang banyak, ininya yang sedikit. Kalau belum mahir, berarti tahfidnya sedikit, ya. Semakin mahir nanti semakin banyak, piramid terbalik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. Kalau bertahap kan lebih gampang untuk dipahami dan lebih gampang untuk dilaksanakan. Kemudian agar terjadi keseimbangan antara ilmu dan amal. Ini yang paling rumit sebetulnya dalam skema tahfiz kita. Kenapa? Karena skema tahfiz yang paling ideal itu kalau zamannya Nabi, yang saya belum tahu ya ada lembaga yang sudah mempraktekannya. Itu kan mereka hanya menghafal 10 ayat dan tidak akan geser dari 10 ayat sebelum mereka paham dan sebelum mereka mengamalkan. Masya Allah, gimana cara mempraktekannya gitu ya. Waduh, habis umurnya gitu ya. Bisa-bisa di rumah Qurannya 15 tahun dan 20 tahun gitu ya. Tapi kan yang ideal yang seperti tadi yang disebutkan para sahabat. Yang paling ideal. Bahwa mereka itu tidak menambah 10 ayat sampai mereka benar-benar memahaminya, sampai mereka mencoba untuk mengamalkannya, baru kemudian bergeser pada ayat-ayat berikutnya. Nah, ini fungsi tahapan-tahapan agar mereka lebih mudah menyesuaikan antara ilmu dengan amal. Ya, kalau dikit-dikit kan, ya ayat yang dihafalkannya sedikit, berarti beban mereka untuk mengamalkannya juga sedikit. Kemudian agar terjadi kontinuitas, ya, agar tidak cepat bosan. Kalau langsung banyak kan bosen gitu ya. Makanya ada tahapan-tahapan sedikit-sedikit, yang penting mereka continue di dalam belajar Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat adil di antara seluruh peserta didik. Adil yang dimaksud adalah dalam segala macam hal. Bahkan tatapan kita itu diperhitungkan dalam dunia pendidikan. Jadi jangan fokus dengan baris belakang atau baris depan atau baris kanan, baris kiri ya. Atau hanya kepada sebagian peserta didik. Tapi jangankan tadi soal nilai yang harus adil ya. Jangankan soal perhatian yang harus adil. Tatapan saja itu wajib adil. Guru harus membagi tatapan yang sama di antara semua peserta didik. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai para sahabat mengatakan kalau kami sedang belajar bersama Rasulullah, kami itu merasa masing-masing kami menjadi orang yang paling istimewa. Saking penuhnya perhatian Nabi SAW kepada masing-masing peserta didik, sampai mereka masing-masing merasa saya istimewa di hadapan Nabi SAW. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bagian prinsip pembelajaran. Wajib berbuat adil di antara seluruh peserta didik. Sebab itu, nyambung dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, maka perlu diperhatikan hal-hal yang menjamin keadilan itu terjadi. Di antaranya apa? Kemarin yang sudah kita bahas, guru tidak boleh menerima hadiah dari salah satu wali peserta didik, karena itu akan mencederai keadilan kita. Akan mencederai
netralitas kita gitu ya terhadap semua peserta didik. Nanti kita akan cenderung kepada salah satunya dan mengabaikan yang lain. Meskipun tidak mudah, ya, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena secara naluri, secara alamiah kita pasti akan lebih cenderung pada anak-anak yang taat gitu ya, yang pinter, yang kalau setoran gampang ya. Dicolek dikit langsung 2 halaman. Itu kan kita senang dengan yang begitu gitu ya. Nah, meskipun secara manusiawi sulit sekali untuk bisa berbuat adil dalam hal perhatian, tapi tolong jangan ditunjukkan melalui gestur tubuh, jangan ditunjukkan melalui tatapan mata, jangan ditunjukkan melalui hal-hal yang terlihat. Cukup hati antum saja yang kemudian merasa condong kepada salah satu peserta didik. Ya, karena itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti ada. Ya, saya juga sudah mengajar sangat lama, merasakan betul ya kalau ada murid yang baik gitu, yang sopan, ya, kemudian apalagi kalau secara akademisnya bagus, setorannya bagus, kan kita cenderung gitu, cenderung kepada murid yang ini dan agak males ngadepin murid yang lain gitu, yang udah di kelas sering ngantuk gitu ya, jarang memperhatikan dan lain sebagainya. Ya, meskipun nanti perasaan itu ada, tapi tolong tidak ditunjukkan dalam kata-kata, tidak ditunjukkan dalam perhatian yang berlebihan. Kenapa? Karena itu akan mencederai suasana kelas, ya, akan membuat murid yang jauh semakin jauh, yang dekat semakin dekat, dan akhirnya kita tidak akan ketemu, ya, di titik yang sama. Baik, saya percepat, ya. Kemudian memperhatikan sentuhan fisik, ini juga penting sekali. Ada banyak pendidikan yang ketika membahas hadis turunnya wahyu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan membaca, beliau kan bilang, saya nggak bisa baca. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Beliau memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau melepaskannya, lalu Nabi diperintahkan lagi untuk membaca, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca. Nah, ada sebagian dari pakar-pakar pendidikan yang mengatakan demikianlah pentingnya sentuhan fisik. Ya. Jadi ustadz yang kalau duduk menerima setoran, ya, atau mengajar materi-materi yang lain, diusahakan ada kontak fisik, dengan santri-santrinya, dengan peserta didiknya. Bisa jadi itu adalah tepukan pundak, ya, bisa jadi dengan usapan di rambutnya, bisa jadi dengan jabatan tangan, ya, tapi ada kontak fisik. Kalau yang ustazahnya bisa melakukan hal yang sama gitu ya, kepalanya di sentuhan-sentuhan fisik yang lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundak saya dan kemudian memberikan nasihat. Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan Nabi pernah memegang dada saya dan kemudian mendoakan saya. Allah, yang terkenal sekali ya doanya ya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga sama pernah mendapatkan sentuhan fisik, di antaranya Abu Mahzurah gitu ya, yang ketika berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah saya tentang azan. Ya. Kemudian beliau menyentuh dada Abu Mahzurah dan kemudian mengajarkan azan. Jadi ini penting sekali, sentuhan-sentuhan fisik ini, ya, nanti akan ada semacam bonding ya di antara ustadz atau ustazah dengan peserta didiknya, sehingga mereka bisa lebih menerima apa yang kita sampaikan, lebih menerima apa yang kita arahkan, ya. Dan mereka merasa diperhatikan, ya, merasa diperhatikan oleh guru-gurunya, oleh ustadz dan ustazahnya. Ya. Kemudian memperhatikan prinsip efektif dan efisien, baik efektif dalam hal waktu atau efektif dalam hal tempat.
Saya tidak tahu jadwal di Maskanul Hufaz ini, kapan mereka menghafal, kapan mereka belajar, tapi boleh kemudian nanti dilihat lagi perkataan para ulama, ya, yang mereka sudah makan asam garam ya dalam pendidikan. Kapan sih waktu terbaik buat ngafal? Jam berapa di Maskanul Hufaz? Misalnya ya, saya kutipkan Ibnul Jauzi. Dalam menghafal ada waktu-waktunya. Yang paling baik adalah ketika masih kecil, ini jelas ya. Kemudian kalau urutan waktunya yang paling baik itu di waktu sahur. Apa kegiatan anak-anak kita, peserta didik kita di waktu sahur? Itu waktu menghafal paling baik. Hampir mayoritas para ulama, Imam Al-Ajuri, Imam An-Nawawi, dan imam-imam yang lain sama mengatakan waktu terbaik untuk menghafal itu, bahkan Imam Az-Zahabi juga sama, itu di waktu sahur. Di waktu sahur. Yang kedua, di waktu tengah hari. Kita lagi istirahat ya. Tapi menurut para ulama itu waktu paling baik buat menghafal. Jadi kalau di ranking, satu habis sahur, ya, habis sahur. Kemudian yang kedua itu di waktu tengah hari. Di waktu tengah hari. Yang ketiga baru pagi hari. Yang keempat malam hari. Yang kelima sore hari. Kalau kita ranking ya dari perkataan para ulama, kalau mau disimpulkan, mayoritas mereka berpendapat waktu terbaik untuk menghafal itu sahur, di waktu sahur, kemudian di tengah hari, kemudian balik ke pagi hari, kemudian malam hari, lalu sore hari. Jadi sore hari itu alternatif paling akhir buat ngafal. Ya. Ya, ini perkataan para ulama. Ya, meskipun sebagian mereka kemudian mengatakan tapi ini adalah waktu-waktu yang bisa ditinjau kembali. Mungkin suasananya berbeda, jadi silahkan saja pilih waktu terbaik. Tapi rekomendasi para ulama seperti tadi. Ya, mudah-mudahan cocok nih dengan jadwal ngafal di lembaga Ustadz dan Ustazah. Ya, habis sahur itu sampai kapan? Biasanya sampai menjelang waktu syuruk. Dari habis sahur itu sampai menjelang waktu syuruk. Sekarang syuruknya itu 5:30. Ya. Jadi waktu sahur, subuh, sholat subuh, nah kemudian sampai waktu syuruk selesai. Ya. Setelah itu nanti waktu tengah hari. Ya, waktu tengah hari. Kemudian setelah itu waktu pagi. Waktu pagi di waktu duha. Ya. Kemudian setelah itu di waktu malam dan di waktu sore. Nah, kalau tempat yang paling baik untuk menghafal. Ini di tempat saya mengajar juga kadang-kadang tidak dipraktekkan ya ini ya. Ini untuk tempat-tempatnya. Ya intinya saja ya. Intinya menghafal itu sebaiknya tidak dilakukan di tempat-tempat yang akan menyibukkan perhatian. Dan perhatian itu akan sibuk. Satu, jika tempatnya tidak kondusif. Dua, jika tempatnya terlalu bagus. Dua-duanya akan menyebabkan kita sibuk. Makanya para ulama tidak merekomendasikan menghafal di taman-taman. Ya, kalau kita kan seneng ya ngapal di taman-taman. Tapi para ulama mengatakan enggak, nanti kita sibuk. Ya, kita sibuk nanti. Sibuk lihat kupu-kupu, ya, sibuk lihat bunga, lihat air terjun, ya, dan lain sebagainya. Lihat sungai. Atau di tempat-tempat yang sama sekali tidak mendukung. Ya, yang terlalu buruk juga jangan, yang terlalu bagus juga jangan. Ya. Karena dua-duanya akan merusak konsentrasi kita. Ya, pada intinya, kalau ngafal itu di tempat-tempat yang tenang, ya, yang tidak disibukkan dengan apapun. Baik disibukkan dengan kondisi yang tidak kondusif, atau disibukkan karena pemandangan-pemandangan yang terlalu indah, sayang untuk dilewatkan. Jadi akhirnya kan sibuk gitu, pikirannya sibuk.
Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi para ulama. Ya. Mereka lebih suka menghafal itu di kamar yang nggak ada apa-apanya, ketimbang mereka menghafal di ruangan terbuka. Ya. Kemudian, memilih media pembelajaran terbaik, silahkan disesuaikan. Ada audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang multimedia, dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan dengan materinya masing-masing. Ya, ini untuk membantu mengefektifkan jalannya pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah reward dan punishment. Ya. Ini yang terakhir, ini juga penting ya. Jangankan anak-anak ya, kita saja perlu reward, perlu punishment. Makanya di lembaga-lembaga pendidikan ada proses pemilihan guru terbaik ya, ada surat teguran, ada surat peringatan dan lain sebagainya ya. Itulah manusia. Jadi untuk mencapai nikmatnya menghafal, kesadaran yang lahir dari diri itu memang harus dikawal dengan aturan yang jelas dan konsekuensi-konsekuensi yang jelas. Jadi jangan terjebak dengan istilah ngafal itu harus dari hati. Iya, memang harus dari hati. Sama ibadah juga. Harusnya kan karena rasa cinta. Bukan karena takut masuk neraka, bukan karena pengen masuk surga. Itu idealnya kan begitu. Tapi ternyata menuju ke arah itu harus diawali dari rasa takut kepada neraka, harus diawali dari keinginan masuk surga. Ya. Jadi tidak perlu kemudian kita terlalu idealis tinggi gitu ya, ekspektasi kita. Oh, anak-anak tuh pengennya menghafal tuh dari hati mereka, bukan karena mereka akan mendapatkan hadiah, bukan karena mereka takut dihukum dan lain sebagainya. Enggak, ya. Harus ada aturan yang jelas dan harus ada konsekuensi dari aturan itu. Bagi yang tepat dengan peraturan ada hadiahnya, ada rewardnya. Bagi yang tidak tepat peraturan harus ada punishment-nya, harus ada hukumannya. Itulah agama kita begitu. Ya, agama kita kan begitu. Ya, ada pahalanya, ada siksaannya. Dari situ kemudian kalau konsisten, insya Allah akan muncul perasaan lama-lama ibadah itu bukan lagi surga, bukan lagi tentang neraka, tapi tentang syukur kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Anak-anak juga sama. Nanti akan lama-lama akan terbentuk kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Ya, ini pentingnya reward dan punishment. Silahkan saja diatur misalnya ya. Saya yakin sudah ada aturan-aturannya. Rewardnya bagaimana, punishmentnya seperti apa. Ya minimal dalam bentuk pujian-pujian. Itu penting sekali. Nabi sering memuji para sahabat. Beliau pernah memuji Abdullah bin Umar. Ni'mal abdu, ni'mal rajulu Abdullah. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah kalau dia sering sholat malam. Akhirnya termotivasilah Abdullah bin Umar untuk sholat malam misalnya ya. Dulu Imam Al-Barzali itu pernah lewatin muridnya, lalu tepuk pundaknya. Wah, tulisan ente bagus banget kayak muhaddisin. Ya. Kemudian kalimat sederhana itu begitu membekas dalam diri muridnya ini, sampai muridnya ini kemudian menjadi seorang imamul muhaddisin, yaitu Imam Az-Zahabi, Al-Hafidh Az-Zahabi. Ya, beliau ceritakan awalnya adalah dari perkataan gurunya yang memuji tulisannya, bagus nih, kayak tulisan ahli hadis. Kalau kita kan anak-anaknya, wah cakep nih tulisan dokter gitu ya. Sampai jadi dokter gitu dan lain sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Ya, silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustazah Safriana. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan kita pencerahan
Mungkin baik dari Ustazah Nusada ada yang tanya. Ustazah Afwan izin bertanya dari Mafas Pedeki. Afwan Ustazah. Afwan Ustazah, jelas suara Ana? Ustazah. Toyib, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah menjelaskan banyak ilmu dan hikmah pastinya yang bisa kita ambil. Di sini saya mau bertanya Ustadz dan juga lebih ke nasihatnya juga. Gimana caranya kita apa ya? Untuk membentuk kesabaran yang kuat gitu ketika menghadapi anak-anak yang grade C. Dan ini pastinya nggak gampang gitu dan nggak semua orang juga yang mampu pegang grade C. Dan sebenarnya kita tahu gitu Ustaz, bahwa kemampuan anak itu ya bukan kita yang kasih, Allah yang kasih gitu. Tapi ketika nanti mereka setorannya nggak lancar, terbata-bata gitu. Itu kan juga kadang mengundang emosi gitu sebagai kita yang terima setoran gitu. Ya di luar itu juga kita menyadari bahwa kemampuan itu Allah yang kasih. Gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Lebih ke nasihat dan trik ataupun mungkin ada amalan agar kesabaran lebih kuat gitu menghadapi kasus yang seperti ini ya terutama untuk anak-anak yang grade C. Terima kasih Ustadz. Baik, jazakillah khairan ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang salah satu tantangan dalam dunia pendidikan adalah ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan gitu ya. Baik. Pertama-tama kita harus kembali lagi pada tujuan awal pendidikan. Makanya dari awal penting sekali merumuskan tujuan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama pendidikan kita adalah agar anak-anak itu dekat dengan Allah. Ya. Harusnya semua lembaga itu sepakat dengan itu karena itu adalah tujuan yang tidak bisa diganti dan tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi kita lihat tujuan utama itu. Kalau seandainya kan kadang-kadang ada begini ya. Ada anak-anak yang sulit menghafal, tapi sebetulnya dia lebih cinta dengan Al-Quran ketimbang yang gampang menghafal. Itu terkadang terjadi. Ya, ini juga harus kita apresiasi. Harus kita apresiasi. Jangan-jangan kalau kita ngasih apresiasi dalam hal ini, mungkin dia akan terbuka juga, ya. Semangatnya akan tumbuh juga, gitu. Kemudian dia akan berusaha lebih keras, gitu, karena merasa apa yang sudah dia lakukan itu betul-betul mendapatkan penghargaan dari kita sebagai gurunya, dan itu adalah tujuan utama justru di dalam pendidikan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita membaca surah Al-Adiyat itu ada hikmah yang luar biasa ketika Allah menceritakan tentang kuda perang ya yang ditunggangi oleh mujahid di waktu malam sampai mengepulkan debu, berlari tidak pernah berhenti ya sampai tiba di kepungan musuh. Tiba-tiba kan setelah itu ceritanya selesai gitu ya. Setelah fawasata nabihi jam'a, kuda dan penunggangnya itu sampai di kepungan musuh, tiba-tiba Allah tidak meneruskan lagi kelanjutannya. Allah kemudian ganti dengan topik yang lain. Innal insana lirabbihi lakanud gitu ya. Lah terus gimana nasib penunggang kuda? Kata para ulama, kalau dia sudah mengambil kuda terbaik, waktu terbaik untuk berlari, dan dia tidak berhenti untuk memacu kudanya sampai tiba di kepungan musuh, bagi Allah sama saja. Apakah kuda itu mati atau kuda itu balik lagi dalam keadaan hidup, dua-duanya Allah cinta. Pendidikan itu seperti itu. Kalau kita sudah mengambil metode terbaik, waktu terbaik, kudanya kuda terbaik, lembaganya lembaga terbaik, semua yang terbaik sudah kita kerahkan, kata Allah, sama saja ya. Tuh anak mau hafal mau nggak hafal, bagimu surga lah udah gitu. Istilah kasarnya kan begitu. Ini yang nomor dua yang perlu kita pahami sehingga kita tidak kecewa gitu dengan ekspektasi kita tentang anak-anak gitu ya. Tentang anak-anak. Karena tugas kita adalah tadi
mengajar dengan cara terbaik, mengambil waktu terbaik, metode terbaik. Setelah itu Allah nggak peduli lagi hasilnya seperti apa, Allah tetap cinta. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau secara praktis, maka saran dari para ulama, bukan dari saya ya, saran dari para ulama adalah perbanyak sholat malam. Kemudian perbanyak membaca tasbih. Perbanyak membaca tasbih. Insya Allah, tasbih itu adalah menetralisir semua ucapan, semua tindakan yang berasal dari orang lain yang tidak menyenangkan kita. Ya, fasbir alama yaquluna wasabbih bihamdi rabbika. Bersabarlah atas ucapan, atas tindakan yang tidak kita sukai dari orang-orang itu, ya, termasuk dari murid-murid kita. Wasabbih, dan perbanyak membaca tasbih. Ya, tasbih itu akan menetralisir, gitu ya, akan menetralisir semua kekecewaan kita. Ya, nah itu yang kalau dari aspek praktisnya, perbanyak sholat malam dan perbanyak membaca tasbih. Kemudian yang berikutnya adalah ingat aja keutamaannya, bersabar dalam menghadapi persoalan-persoalan. Yang berikutnya lagi, jangan serba instan atau istijal. Kadang-kadang kecewa itu biasanya ada beberapa faktornya. Pertama, karena ekspektasi kita yang berlebihan, ya, sehingga ketika tidak terjadi sesuai dengan kenyataannya, kita kecewa, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena istijal, kita pengen segera. Padahal pendidikan itu kan bukan proses yang segera. Banyak para ulama yang setelah berpindah-pindah pondok tuh baru jadi ulama, gitu. Ya mudah-mudahan anak-anak kita yang begitu juga ujung-ujungnya jadi ulama juga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kadang kita terjebak dengan ambisi pribadi. Dengan ambisi pribadi ini juga yang harus kita perhatikan. Saya sebagai orang tua, kenapa sih saya ngotot anak saya harus hatam misalnya 10 juz dalam usia sekian tahun? Jangan-jangan itu ambisi pribadi saya, agar saya bisa membanggakan anak saya di depan orang-orang, gitu ya. Agar ketika nanti bagi rapot saya bisa dengan senang hati kalau ada yang nanya, anaknya sudah berapa juz, gitu ya. Waduh, kan senang saya nyebutinnya. Jangan-jangan yang bikin kita kecewa itu adalah bukan tentang anak-anak, tapi tentang ambisi pribadi kita. Ya. Jadi pendidik dan orang tua silakan mengkoreksi dirinya sendiri, termasuk lembaga, gitu ya. Silakan introspeksi, jangan-jangan kita itu kecewa karena ambisi pribadi kita tentang anak, bukan tentang kemaslahatan anaknya, tapi tentang kemaslahatan kita. Ketika anak-anak itu tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, kita kecewa akhirnya. Nah, jangan-jangan itu juga yang menjadi sumber kekecewaan kita, maka silahkan dicek. Kemudian yang berikutnya adalah karena kita merasa berjasa. Itu juga terkadang yang menimbulkan rasa kecewa dalam hati kita. Saya udah capek Ustaz ngajar dia berkali-kali. Ya, kalau kita sudah merasa berjasa tuh pasti kecewa. Tapi kalau kita merasa belum melakukannya dengan sempurna, ketika melihat anak yang seperti ini, yang ada adalah istighfar. Ya Allah, saya kok belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya ini, untuk murid-murid saya ini. Nah, jadi tadi ada 3 hal. Pertama, secara substansial, ya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk Allah, ya. Kemudian secara praktisnya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak salat malam dan memperbanyak tasbih. Ya. Kemudian untuk menanggulanginya biar tidak terjadi lagi, jangan terjebak dalam ambisi pribadi, jangan merasa sudah banyak berjasa dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini juga terkadang yang membuat kita merasa kecewa. Ya, minimal kita semua, ya, termasuk saya, bisa memperhatikan nasihat para ulama yang tadi. Ya, kekecewaan itu nanti bisa dinetralisir dengan memperbanyak sholat malam dan tasbih. Ya, mudah-mudahan dengan demikian sedikit demi sedikit, ya, ngambeknya, kecewanya itu bisa hilang, gitu.
Meskipun wajar sih kalau kita kecewa ya, karena kita juga kan pengen ya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan targetannya masing-masing. Demikian Ustazah ya. Silakan Nah, di syukran Ustaz. Syukran. Apa kalian pembelajaran ekspres Kemudian pengajian rutin. Halo, Ustazah Safriana, udah ditutup Ustazah? Takjil, sedekah tanpa. Suaranya nggak jelas ini tadi. Dan tabungan juga. Nah, dari ustaz-ustazah yang mungkin hadir pada Baik teman-teman, kalau sudah terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih juga kepada Ustadz Zain yang sudah menyempatkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Izin kami tutup Zoom-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup mau masuk yang mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit wabarakatuh. ya Ustaz dan Ustazah semua. Puan. Dokumentasi kah? Dokumentasi Ustaz. Dokumentasi di terakhir pertemuan kita ya teman-teman. Syukron. Ada kerja bakti, pengajian rutin. Ya, pengen dokumentasi kita. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mendapatkan buku di program Selain Mukim, saya sudah ajukan. Insya Allah ketika uang sudah cair, nanti kami kontribusikan ataupun infokan ke teman-teman ya yang belum dapat bukunya. Thayyib Ustaz. Tutup itu suara. kok